Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du, alhamdulillah guys, kita pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas ya kan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan ya Allah SWT untuk senantiasa duduk dalam majelis-majelis kajian-kajian ilmu yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita setelah kematian. Saudara-saudaraku yang mulia, ya, di dalam Islam wajib bagi kita mengikuti syahadatain yang mana isinya itu la ilaha illallah, itu adalah uluhiyat, ketuhanan, dan Muhammadur Rasulullah itu adalah nubuat, kenabian. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mengikuti nabinya, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah pedoman hidup bagi orang-orang beriman. Oleh sebab itulah ya, kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran menerangkan ya, perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap hal, ya, perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat untuk diikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita masuk ke dalam kubur, kita juga akan ditanya dengan pertanyaan yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Nah, maka kalau kita tidak pernah mendengar khobar tentang ciri-ciri Nabi, bagaimana perangai Nabi, bagaimana fisik Nabi, maka kita akan susah untuk menjawabnya. Oleh sebab itulah Al-Faqir belajar menyampaikan sedikit tentang ciri-ciri fisik Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini hadis-hadis dari kitab Haidus Sahabah dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi bin Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahaditsu fi sifati Nabi SAW. Hadis-hadis menerangkan sifat Nabi SAW. Akhraja Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi al-Hafidhu anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Imam Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi al-Hafiz telah mentakhrid hadis dari Hasan bin Ali, ya, Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW radhiyallahu anhuma. Qala sa'altu khali Hinda bna Abi Halah. Hasan berkata, aku meminta paman dari ibuku, ya, Hinda bin Abi Halah, wa kana wasofan an hilyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang dapat mensifati tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Adapun saya sangat ingin agar ia, pamanku, mensifati untukku minha dari sifat fisik, ya, sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi Hasan minta pamannya agar mensifati fisiknya Rasulullah SAW. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hindah bin Abi Halah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mukhaffaman, orang yang tegap dan tetap tegap. Jadi Nabi SAW itu adalah orang yang tegap, ya. Nabi ini adalah orang yang sempurna seluruhnya, ya. Bahkan fisiknya juga sempurna. Nah, kalau berjalan, berdiri ini tegap. Ya, tala'la'u wajuhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajahnya bercahaya sebagaimana cahaya rembulan pada malam bulan purnama.
wajah Nabi itu bercahaya, ya. Kita ini kalau mau mengikuti Nabi juga, sering-sering kita berwudu, ya. Kenapa berwudu ini adalah akan menerangkan nur wajah. Selain itu juga membaca Al-Quran, berzikir, ya, berpikir tentang agama, berpikir kebesaran Allah. Ini akan menampakkan nur pada wajah kita. Ya, tetapi kalau kita maaf nih ya, ngerokok, ya, menghisap madat, menghisap candu, maka ini akan meredupkan nur wajah kita. Ya. Nah, untuk lebih cepat lagi menerangkan nur wajah ini adalah sholat malam lalu istighfar, ya, buat amalan baca Quran dan sebagainya. Ini akan nampak subuh-subuh itu kita kelihatan nur wajah, ya, kelihatan wajah kita ini punya cahaya. Atwala minal marbu'i wa aqasara minal musyadzabi. Rasulullah SAW lebih tinggi daripada orang yang pendek dan lebih pendek daripada orang jangkung. Musyadzab ini adalah jangkungnya. Azimal hamati. Rasulullah SAW kepalanya besar, ya, maksudnya bagus kepalanya itu, ya. Rajul sya'ri, ikal rambutnya. Nah, jadi Rasulullah SAW ini ikal. Jadi beruntung bagi orang-orang yang punya rambutnya ikal, ya, ada kesamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau rambut kita ikal, maka diniatkan supaya kita ini mendapat kebarokahan Rasulullah SAW. Ya. Ini nafarakat aqiqatuhu, jika, ya, membelah aqiqatuhu, akiknya Rasulullah SAW yang ada di jarinya itu cincin Nabi, ya kan. Faroko, maka rambutnya ini terbelah tengah maksudnya. Wa illa, kalau Nabi SAW tidak membelahnya, fala, maka tidak terbelah tengah rambutnya. Yujawizu sya'ruhu syamata udhunaihi. Rambut Nabi SAW melewati cuping telinganya, kedua cuping telinganya maksudnya, ya. Cuping ini adalah daging yang lembut, ya, di telinga. Idza huwa waffarahu, apabila Nabi SAW membiarkan rambutnya panjang. Jadi rambut Nabi SAW ini panjang. Biasanya rambut Nabi ini sepundak, ya. Kalau maksudnya idza waffarahu ini kalau dia membiarkannya akan sepundak, tapi biasanya itu juga sepanjang ini nih, syahmata ini, apa namanya, cuping telinga biasanya rambut Nabi SAW itu. Jadi kalau kita yang punya rambut panjang itu azharul launi wasi'al jabini. Azharo ini adalah putih bersih, ya. Launi ini warna kulit Nabi SAW, putih bersih warna kulit Nabi ini, ya, sempurna warna kulitnya. Wasi'al jabin, keningnya ini besar, ya, lebar. Azajjal hawajibi sawabigha fi ghairi qarnin, lebat alisnya ini, tebal, ya. Hawajib ini alis, sempurna fi ghairi qarnin, dengan tanpa benjolan-benjolan, ya, tanduk qarnin ini, ya, maksudnya di keningnya ini enggak ada. Kalau kita kan jenong, ya, kayak lohan itu. Nabi ini enggak, sempurna keningnya, ya, Masya Allah. Bainahuma irqun yudirruhu al-ghadabu, di antara kening Nabi SAW irqun ada urat, yudirruhu akan menampakkan urat, apa al-ghadabu, kemarahan Nabi. Jadi Nabi kalau marah, ya, akan nampak urat Nabi SAW di tengahnya. Aqnal irni, ini mancung hidungnya. Nabi ini sempurna wajahnya, ganteng, mancung hidungnya, ya. Nah, cuman kita yang maaf nih, yang pesek-pesek di dunia ini jangan bersedih. Kenapa? Karena kita akan disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat, jadi mancung semua, ya kan, insya Allah. Lahu nurun yal'uhu, ya, ada cahaya di hidung Nabi SAW. Ya, yahsabuhu man, akan mengiranya orang, lam yata'ammalhu, yang tidak memperhatikan, asyamma, yaitu orang yang cuek. Kasalihiyati, janggut Nabi ini
tebal, lebat, lebat. Dikatakan jenggot Nabi ini ada dalam kitab Tausyekh, ya, syarah kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Safinatun Najah, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab yang lain dikatakan janggut Nabi ini 124.000 helai. Ya, 124.000 helai. Jadi kalau kita belum mampu untuk memelihara jenggot, nah, maka kita jangan menghina orang-orang yang memelihara jenggot, yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena jenggot ini adalah sunnah 24 jam yang mana akan diberi pahala terus. Ya. Ada aja bola matanya sangat hitam. Sahlal khaddaini, lebar pipinya, doli alfami, mulutnya lebar. Ya, maksudnya menunjukkan kesempurnaan pipi, menunjukkan kesempurnaan mulutnya bagus, besar, ya. Ashnaba, putih giginya, ya. Mufallajal asnan, renggang giginya. Daqiqal masrubah, ada bulu-bulu halus. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddati. Ya, sungguh tengkuk Nabi sangat bagus, tegak. Fi safa'il fiddati. Ya, di dalam putihnya atau bagusnya perak, ya. Maksudnya itu tengkuknya ini mengkilat, ya, bagus, ya. Masya Allah. Seperti warna perak, ya. Perak yang silver gitu kan. Mu'tadilal khalqi, ideal tubuh Nabi ini. Mu'tadil ini serasi, ya. Badinun mutamasikun, badinun mutamasikun, badannya ini keras, ya, tegap, ya, kuat kelihatannya. Sawaul batni wasadri, rata perut dan dadanya. Nah, ini minta maaf dulu nih kepada teman-teman, ya. Bahwasannya Nabi SAW ini perut dan dadanya rata, menunjukkan Nabi itu maaf nggak buncit. Kebanyakan umatnya ini maaf buncit-buncit, ya kan. Ya, kenapa Nabi SAW ini makan sehari, ya, lapar sehari, kenyang sehari, lapar sehari. Jadi Nabi SAW ini banyak laparnya daripada kenyangnya, sehingga perutnya rata dengan dadanya, ya, ideal karena menunjukkan badan yang ideal tadi kan. Aridu sodri, lebar dadanya. Bu'aidu ma bainal mankibaihi, ya, jauh, ya, renggang di antara kedua bahunya. Dokhmul karodisi, lebar sendi-sendinya, besar, ya, sendi-sendinya. Anwarul mutajarrodi, ya. Nah, anwar ini bercahaya, ya. Pundaknya sepi dari bulu, ya, maksudnya enggak banyak bulunya. Ya, mausulu ma bainal labbati wa surrati bi sya'rin yajri kal khatti, bersambung perkara di antara labbah, pangkal leher di bawah jakun, dan pusarnya dengan bulu, ya, dengan rambut-rambut, ya. Biasa kalau laki-laki itu dari pangkal leher sampai ke pusar itu ada bulu halus, ya, jari kal khoti, ya, seperti khot ini adalah garis, ya, maksudnya tipis, ya. Arya thadyaini wal batni mimma siwa dzalika, ya, tidak ada bulu pada puting Nabi SAW dan perutnya, ya. Asy'arud dhira'aini wal mankibaini wa a'ali sadri, ya, berbulu kedua lengan Nabi dan kedua mankibai. Mankibai ini adalah pundak Nabi, ya, berbulu, ya. Berbulu masih jarang-jarang bulunya. Kalau yang di lengan ini, ya, kemungkinan lebat, ya, karena di lengan menurut kebiasaan, ya. Biasanya kalau di lengan ini banyak bulunya.
Terus lebar ya. Nah, wa'alis sadar ini berbulu juga, maksudnya di atas dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tawiluz zanda ini lebar atau panjang lengan Nabi SAW. Rahbur rohati, lebar juga telapak tangannya. Ya, sabatul kosobi, ya, ruas jarinya, ruas bisa ruas jari, bisa ruas sendi, karena sebelumnya ini lengan berarti luas jari ya. Ya. Syasnul kaffaini wal qadamaini, luas juga lebar ya telapak tangan dan telapak kaki Nabi SAW. Sa'ilul atraf, ya, menempel atraf ini ujung-ujung jari-jari Nabi SAW. Khumsanul akhmasain, keduanya itu menempel di bumi ya, maksudnya telapak-telapak seperti kita lah kalau berdiri kan, ujung-ujung jari kita itu menempel ke bumi. Masihul qadama ini yanbu anhumal ma, cekung ya, cekung atau lengkung ya. Qadama ini kaki Nabi, yanbu ini akan mengering, anhuma darinya apa, al-ma'u air. Maksudnya kalau ada air jatuh ke sini nih, punggung Nabi ini, punggung kaki namanya. Ya, kalau ada air kan biasa kalau kita berwudu itu kan segera kering air itu. Ya, turun. Idza zala qal an yakhtu takaffuan, apabila Nabi SAW mengangkat kakinya, ia melangkah dengan tegap, ya, dengan kekar. Wa yamshi haunan, Nabi SAW berjalan dengan lembut. Dari ulmisyati, ya, cepat jalannya. Ya, idza masya ka'annama yanhattu min sobabin, apabila Nabi SAW berjalan seakan-akan Nabi SAW berjalan dari tempat yang tinggi atau tempat yang menurun ya, maksudnya terjal gitu ya. Jadi jalannya Nabi itu ya seperti orang yang jalan di turunan ya, turunan itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Wa idzal tafata iltafata jami'an, apabila Nabi SAW menoleh maka menoleh seluruh badannya, nah, tidak menoleh lehernya doang ya. Khafidut torfi, suka menundukkan pandangan. Pandangan Nabi SAW ini suka ditundukkan ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ini adalah orang yang benar-benar sempurna ya, ketakwaannya, rasa sifat malunya ini benar-benar malu bermaksiat kepada Allah, tapi karena kelemahan kita, kekurangan kita ya kan, kecerobohan kita, sehingga menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak menundukkan pandangan. Lebih-lebih lagi karena di era digitalisasi ini banyak sekali apa yang kita bisa lihat dari HP-HP, entah iklan dan sebagainya. Maaf orang-orang yang mengumbar aurat ya kan. Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa menjaga mata kita, yang mana mata kita ini kita pergunakan untuk melihat para alim ulama ya kan. Dalam satu hadis dalam kitab Tankihul Qoli itu ya, Nabi SAW menasihati Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz ya kan, nazruka, pandangan mata engkau, ila wajhil alami, kepada wajah orang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik ya kan. Maksudnya apa? Wahai Ibnu Mas'ud, melihatnya engkau kepada wajah seorang alim ulama lebih baik bagimu daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Nah, ini kita, mata kita kalau bisa kita pergunakan untuk melihat para alim ulama ya, membaca Al-Quran, melihat mushaf Quran, terus kita melihat ibu kita, melihat perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Nazaruhu ilal ardi atwadu min nazarihi ila sama, Nabi SAW melihat ke bumi lebih banyak daripada Nabi SAW melihat ke langit. Maksudnya lebih banyak menundukkan pandangan daripada
menegakkan pandangannya sallallahu alaihi wasallam. Jullu nazarihi al-mulahazatu. Nabi SAW kalau melihat, ya, pandangannya, melihat sesuatu, pandangannya itu al-mulahazatu, dengan meliriknya. Dilirik dulu ya kan, nah, baru diperhatiin ya. Mungkin ya Nabi melirik ya kalau melihat sesuatu itu ya. Ya suku ashabahu, Nabi SAW menggiring sahabatnya, maksudnya di belakang para sahabat. Ya, maknanya kalau Nabi SAW berjalan itu selalu berada di belakang sahabat. Ya, kalau diperumpamakan itu seperti seekor penggembala yang sedang menggiring para gembalaannya ya. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Nabi SAW apabila menjumpai seorang selalu memulai mendahului salam. Jadi kalau berjumpa dengan orang, Nabi SAW selalu memulai salam. Nah, itu tadi saudara-saudaraku yang mulia, ya, mengenai fisik-fisik Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita nanti insya Allah ya kan akan berjumpa dengan Allah dalam kubur, kita ditanya oleh para malaikat Munkar Nakir, ya, siapa laki-laki ini, ya, nanti mereka akan menunjukkan ciri-ciri Nabi SAW, maka mudah-mudahan kita dapat menjawabnya pertanyaan kubur itu. Kenapa kita membuat konten ini? Ya, konten ini dibuat agar hati kita juga ini tawajuh kepada Allah. Kenapa? Karena dunia ini selalu berubah-ubah. Kalau kita mengikuti dunia ini ya tidak akan habis-habisnya. Hati kita akan dibawanya oleh dunia ini, menjauhi Allah SWT, menjauhi Rasulullah SAW, sehingga kita ini lalai dan benar-benar kita tidak mengetahui agama kita. Mudah-mudahan konten ini juga bermanfaat untuk menjadi jejak digital kami ya kan Al-Fakir, agar senantiasa mendapat amal jariah dari ilmu-ilmu yang sudah disebarkan melalui digitalisasi ini, dari media sosial ini. Mudah-mudahan Allah menerima sedikit pengorbanan kami dan menjadikannya asbab hidayah untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya nanti akan kita sambung lagi ya, bagaimana cara atau gaya bicara Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa duduk dalam majelis-majelis kajian ilmu yang mubarak ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.